Kita mau nanya dari sisi ibunya sendiri ya, gimana ini kan anak laki yang menemani kamu di masa-masa. Jangan gitu ntar aku nangis. Oh, di masa-masa dari perjuangannya gitu ya. Dan sekarang dia mau menuju ke kehidupan dewasa. Terus apa? Kenapa mau nangis? Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak, mestinya kan apa? Iya, aku menikah lagi dengan laki-laki baik ini kan tidak langsung gitu kan. Selama 7 tahun baru aku akhirnya memutuskan menikah lagi dengan Mas Sultan, itu kan tidak mudah. Jadi selama 7 tahun itu laki-laki yang dekat dengan saya adalah Raffi, gitu, yang bisa melihat prosesnya saya, berjuangnya saya, mendidik dia, menyekolahkan Raffi sampai akhirnya dia menjadi menjadi sarjana lah gitu. Maaf ya ayah. Jadi sedikit pun aku nggak tidak berharap, tidak meminta apapun dari Mas Aji kan pada saat itu. Jadi laki-laki yang dekat, yang tahu perjuangan aku, bahkan waktu aku pernah kerja sama Hotman Paris pun kan, Raffi selalu ingat bahwa aku pernah diajak sama Bunda untuk ikut ke kantor itu gitu. Jadi tiba-tiba ya sekarang dia harus harus punya buku sendiri, harus punya cerita sendiri dengan kehidupannya dia. Dan itu nggak mudah, gitu aja sih. Nggak mudah buat gue, masa buat dia. Ya, ini sebagai seorang ibu, ini kan anak laki ya. Iya. Anak laki yang menjadi laki-laki yang terdekat gitu kan. Terus melepas dia nanti menikah, ada istrinya yang dia akan menjadi laki-laki untuk istrinya gitu. Ada rasa gimana gitu nggak sih, kayak ya sebenarnya anak perempuan laki sama aja sih. Ya mungkin itu juga yang dirasakan sama mamahku pada saat aku memaksa untuk menikah dengan seseorang gitu kan. Ternyata jadi orang tua itu tidak mudah ya gitu untuk melepaskan anaknya. Ya harus, pada akhirnya aku berpikir bahwa anak kita bukan milik kita, suami kita bukan milik kita, semua milik Allah. Jadi ya aku harus ridoin, harus ikhlas. Tapi kan kalau lihat usia dia ketika mau niat untuk menjalankan pernikahan itu adalah di usia 26 tahun gitu ya. Terlalu muda sih menurut aku. Menurut kamu terlalu muda ya? Berarti kan pada ketawa ya. Di era anak muda sekarang banyak yang takut menikah gitu karena banyak sekali pemberitaan di luar sana, apalagi mungkin dia melihat dan merasakan sendiri gitu. Dia nggak pernah bertanya atau menjadi trauma tersendiri buat dia ketika membangun rumah tangga? Aku sih selalu makanya aku selalu mengajarkan walaupun kita berpisah dengan bapaknya, aku nggak mau dia benci sama bapaknya. Jadi aku selalu mengatakan yang baik-baik mengenai bapaknya. Mungkin dari situ dia belajar bahwa dia mencintai Aji seutuhnya, mencintai aku seutuhnya, mencintai ayahnya seutuhnya gitu loh. Jadi tidak pernah ada bahasan yang pernikahan tuh begini, aku diginiin sama bapak. Aku nggak pernah ada bahasa itu, Kak Raffi.